Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 7 akan mepresentasikan tentang regresi. Saya Adik Samada Putra, NIM 1412200163. Nama saya Adam Yusuf Afandi, NPI 14122000166. Saya Ubedillah bin Santoso dengan NIM 141220020. Saya Fikal Farizi NPI 14122000236. Saya Mahfudin dengan NBI 14122000246. Saya Asmi Bagas Pradana dengan NBI 14122000252. Saya saya Enrico Ferdiansyah dengan NBI 141120003. Baik. Pertama, capaian pembelajaran. Satu, mahasiswa memahami pengertian model regresi. Dua, mahasiswa memahami cara menyiapkan atau membangun model regresi. Tiga, mahasiswa memahami cara implementasi model regresi. Empat, mahasiswa memahami pengukuran performansi model regresi. Next, outline regresi. Regresi merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan atau pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dua, regresi linear secara adalah analisis regresi yang hanya melibatkan satu variabel independen X untuk memprediksi satu variabel dependen Y, menghasilkan persamaan garis lurus linear Y sama dengan A plus BX. Tiga, linear variabel jamak atau multiple linear regression merupakan analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen dalam kurung X1, X2, X3, dan seterusnya untuk memprediksi satu variabel dependen Y. Persamaannya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya sampai Bn Xn. 4. Regresi nonlinear adalah analisis regresi di mana hubungan antara variabel dependen dan independen tidak membentuk garis lurus. Bisa berbentuk kuadratik, kubik, eksponensial, atau bentuk nonlinear lainnya. 5. Metrik evaluasi merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi yang dibuat. Contohnya, R-squared, mean squared error atau MSE, mean squared error atau RMSE, mean absolute error atau MAE. Next. Baik, saya akan menjelaskan pengertian regresi yang dimana kita mencari variabel berbatas kepada nomor 9. Baik, saya akan menghitung CO2 emission pada nomor 9 menggunakan regresi linear sederhana. Yaitu kita mencari data nomor 9 kepada yang pertama kita mencari baris ke-1 yang dimana engine 2.4 sama, silindernya sama dengan 4 atau sama. Full combustion di 9,8 atau sedikit lebih tinggi. Dan CO2-nya sama dengan 221. Di baris kedua, engine size lebih kecil 1,5, silinder head sama 4, dan CO2-nya 136.
Data nomor 9 paling mirip dengan baris 1. Perbedaannya pada full consumption. Baris 9 memiliki consumption 9,2 atau lebih rendah dari 9,8. Ada CO2 emission berbanding lurus dengan full consumption, selisih full consumption 9,8 dikurangi 9,2 sama dengan 0,6. Cara perhitungannya yaitu penurunan CO2 sama dengan 0,6 dalam kurung kali 221 dikurangi 136 per 9,8 dikurangi 5,9 sama dengan 13,1. Yang dimana nomor 9 menghasilkan CO2 emission baris 9 yaitu CO2 baris 1 dikurangi penurunan sama dengan 121 dikurangi 13,1 yang menghasilkan 208 untuk nomor 9. Next. Sini terdapat diagram yang menandakan regresi kenaikan, yang dimana setiap mobil atau tipe yang berbeda menghasilkan engine size yang berbeda dan full consumption yang berbeda. Maka dari itu CO2-nya mengalami kenaikan. Kita lihat bahwa dalam diagram linear regresi mengalami kenaikan. Itu dikarenakan dari perhitungan engine size yang mengalami kebesaran dan full konsumsinya yang terlalu besar. Next. Tipe model regresi. Regresi sederhana. 1. Regresi sederhana linear. 2. Regresi sederhana non-linear. Contoh, memprediksi CO2 emission versus engine size dari semua mobil. Regresi variabel jamak. 1. Regresi variabel jamak linear. 2. Regresi variabel jamak non-linear. Contoh, memprediksi CO2 emission versus engine size dan silinder dari semua mobil. Next. Aplikasi regresi. 1. Perakiraan penjualan produk. 2. Analisis kepuasan. 3. Estimasi harga. 4. Pendapatan pekerjaan dan seterusnya. Next. Algoritma regresi. 1. Linear regression. 2. Polynomial regression. 3. Support vector regression. 4. Decision tree regression. 4. Random forest regression. 5. Lasso regression. 6. N regression. 7. KNN regression dan seterusnya. Next. Regresi linear sederhana. Next. Regresi linear untuk memprediksi nilai kontinu X variabel bebas, Y variabel tak bebas. Nilai kontinu atau numerik Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X I plus random error dan itu tabelnya. Next. Topologi regresi linear. Regresi linear sederhana memprediksi CO2 emission versus engine size dari semua mobil. Variabel bebas X engine size. Variabel tak bebas Y CO2 emission. Regresi linear variabel jamak memprediksi CO2 emission versus engine size dan silinder dari semua mobil. Variabel bebas X engine size, silinder dan seterusnya. Variabel tak bebas Y CO2 emission.
dan itu diagramnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja regresi linear. Model regresi akan ditentukan parameternya dengan data satu variabel bebas untuk memprediksi variabel tak bebas. Sebagai contoh, memprediksi nilai kontinu CO2 emissions dengan variabel engine size berdasar data pembelajaran nomor 0 sampai dengan nomor 8. Hasil pemodelan dapat digunakan memprediksi nilai numerik CO2 emissions kasus baru yang belum pernah dihadapi, yakni kasus nomor 9 dengan dasar engine size. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja engine size. Grafik menunjukkan data dalam bentuk scalar plot dengan garis merah atau hitam yang menggambarkan model regresi linear. Garis tersebut adalah garis terbaik yang meminimalkan kesalahan dalam memprediksi variabel tak bebas berdasarkan variabel bebas. Persamaan regresi linear yang umum adalah dengan dipresentasikan persamaan YH sama dengan 0, YH sama dengan 0, emissions atau variabel respon, dan X1 adalah engine size atau variabel prediktor. Theta 0 dan theta 1 adalah parameter regresi yang akan dihitung. Garis regresi ini membantu memprediksi nilai CO2 emissions berdasarkan nilai engines. Cara kerja regresi linear. Engine size. Garis merah pada gambar 4 adalah model linear yang dihasilkan oleh algoritma regresi linear. Berdasarkan garis merah itu dapat diketahui CO2 emissions sebagai variabel tak bebas dengan melihat nilai pada engine size. Dalam hal ini bernilai 2,4 yang menghasilkan CO emissions sama dengan 214. Parameter regresi dari model persamaan linear yaitu theta 0 dan theta 1 sebagaimana dalam gambar 5. Cara kerja regresi linear. Pada tabel di sebelah kiri terdapat beberapa parameter seperti engine size, silinder, full dan CO2 emissions. Contohnya jika engine size bernilai 2,4 didapatkan bahwa CO emission sekitar 221. Dan grafik di sebelah kanan menunjukkan plot data yang memetakan hubungan antara engine size atau sumbu X dan CO2 emissions atau sumbu Y. Titik biru mempresentasikan data dan garis merah atau hitam adalah garis regresi yang mencoba menggambarkan hubungan linear di antara data. Cara mencari parameter model terbaik. Untuk mendapatkan parameter model regresi terbaik, maka dicari parameter yang
selisih terkecil antara prediksi dengan nilai aktual yang disebut error. Dalam hal ini, metrik yang paling sering digunakan adalah mean square error atau MSE sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 6 dari saling menghasilkan antara error positif dan error negatif. X1 sama dengan 5,4 independen variabel, Y sama dengan 250 aktual CO2 emission of 1 dan YH sama dengan theta 0 ditambah theta 1 X1. YH sama dengan 140 the predicted emission of 1. Error sama dengan Y dikurangi YH, yaitu Y sama dengan 250 dan YH 340 dengan hasil minus 90. Berikut adalah rumus. Untuk selanjutnya yaitu parameter yang terbaik dicari dengan menggunakan metode least square seperti pada gambar 7 sehingga menghasilkan parameter terbaik dilihat dari MSE dari tabel berikut yaitu YH sama dengan theta 0 plus data 1 X1, theta 1 sama dengan apa kira sigma S1 sama dengan 1 kurung buka X1 min X kurung tutup kurung buka Y1 min Y kurung tutup dibagi sigma S1 sama dengan 1 kurung buka X1 min X kurung tutup kuadrat. Untuk selanjutnya X sama dengan 2.0 plus 2.4 ditambah 1.5 ditambah kurung tutup per 9 sama dengan 3,34. Untuk selanjutnya YH sama dengan kurung buka 196 ditambah 221 tambah 136 ditambah titik-titik kurung tutup per 9 sama dengan 256. Untuk selanjutnya yaitu data 1 sama dengan kurung buka 2.0 min 3.34 kurung tutup kurung buka 196 min 256 kurung tutup tambah kurung buka 2.4 min 3.34 kurung tutup kurung buka 221 min 256 kurung tutup ditambah titik-titik per 2.0 min 334 kuadrat ditambah 2.4 min 3.34 kuadrat. Didapatkan hasil yaitu theta 1 sama dengan 39. Theta 0 sama dengan YH min theta 1X. Selanjutnya theta 0 sama dengan 256 min 39 sama dengan 3.34. Theta 0 sama dengan 125.74. Didapatkan hasil yaitu YH sama dengan 125.74 ditambah 39X1. Next. Prediksi dengan model regresi linear. Prediksi nilai kontinu variabel tak bebas dilakukan dengan memasukkan nilai variabel bebas ke dalam model yang sudah ditemukan. Dalam contoh gambar 8, variabel engine size sama dengan 2.4 memberikan hasil CO2 emission sebesar 218,6. Didapatkan dari hasil CO2 emission 125 tambah 39 dikali 2.4. Next. Kemudian ada kelebihan regresi linear, yaitu ringan, tidak perlu tuning parameter, mudah dipahami dan diinterpretasikan. Next. Regresi linear variabel jamak. Next. Contoh regresi linear variabel jamak yaitu efektivitas variabel-variabel bebas terhadap prediksi. Apakah kegelisahan, kehadiran dosen, dan jenis kelamin mempunyai efek pada kinerja ujian mahasiswa? Selanjutnya ada prediksi dampak perubahan, yaitu seberapa besar kenaikan atau penurunan tekanan darah terhadap kenaikan atau penurunan BMI dari pasien. Next.
Selanjutnya yaitu ada prediksi nilai kontinu pada regresi linear variabel jamak. Di sini ada 9 tabel untuk indikator X yaitu independent variable mencakup engine size, cylinder, fuel consumption dan untuk Y dependent variable yaitu CO2 emission. Di sini mencari data ke 9 untuk mengetahui CO2 emission yaitu dengan cara CO2 emission sama dengan theta 0 plus theta 1 engine size plus theta 2 cylinder. Theta sama dengan Z sama dengan theta 0 plus theta 1 X1 plus theta 2 X2 plus titik-titik-titik plus theta N XN. Z sama dengan theta pangkat T X theta pangkat T sama dengan buka kurung theta 0, theta 1, theta 2. Regresi linear variabel jamak menggunakan lebih dari satu variabel bebas antara lain engine size, cylinder, dan fuel consumption Untuk memprediksi nilai kontinu variabel tak bebas dalam hal ini CO2 emission sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9. Next. MSE untuk menunjukkan error pada model. Di sini kita mencari engine size 2.0 dan silindernya 4, fuel consumption 8.5 dan CO2 emission 196. Untuk Y sama dengan theta pangkat TX dan theta I sama dengan 140 termasuk prediksi emisi. Dan untuk kesalahan residual yaitu Y I sama dengan 196, Y1 sama dengan Y sama dengan 196 kurangi 140 sama dengan 56. MSE sama dengan 1 per indeks maksimum, sigma pangkat N atau indeks maksimum, indeks sama dengan 1. Buka kurung Y I dikurangi Y I pangkat 2. Regresi linear variabel jamak menggunakan MSE sebagai metrik kesalahan. MSE adalah selisih antara hasil prediksi dengan nilai aktual variabel tak bebas sebagaimana ditunjukkan pada gambar 10. Next. Estimasi parameter regresi linear variabel jamak. Cara-cara mengestimasi parameter theta. Ya. Yang pertama yaitu least squares. Operasi aljabar linear. Dan yang kedua perlu waktu yang lama untuk dataset yang besar atau lebih dari 1000 baris. Dan yang kedua adalah algoritma optimasi, yaitu gradient descent dan metode yang sesuai apabila dataset sangat besar. Next. Prediksi menggunakan regresi linear variabel jamak. Di sini kita mencari data ke-9 CO2 emission, yaitu dengan cara Z sama dengan theta pangkat TX, theta pangkat T sama dengan 125,6 kali 2,14, titik-titik. Z sama dengan 125 ditambah 6 kali 2 X1 plus 14 X2. CO2 emission sama dengan 125 plus 6,2 engine size plus 14 cylinder. CO2 emission sama dengan 125 plus 6 kali 2 dikali 2 kali 4 ditambah 14 kali 4. Di sini dihasilkan CO2 emission adalah 214.1. Gambar 11 menunjukkan bagaimana prediksi nilai numerik CO2 emission berdasarkan variabel bebas jamak yaitu engine size mendapatkan nilai 2,4 serta silinder 4 dan fuel consumption 9,2 dengan hasil prediksi 214,1 menggunakan parameter terbaik yang sudah didapatkan dari data latih. Next.
mengapa regresi nonlinear diperlukan. Di sini untuk grafik yang di atas adalah tentang tidak setiap data menunjukkan hubungan linear. Garis biru menunjukkan tentang garis yang error akan besar ketika dipaksakan menggunakan model linear. Dan untuk yang bawah adalah penggunaan model nonlinear tanpa mempunyai error yang lebih kecil. Next. Tipe regresi. Di sini terdapat 3 tipe regresi. Yang pertama regresi linear, yang kedua regresi kuadrat atau parabola, dan yang ketiga regresi kubik. Untuk regresi linear sendiri, pengertiannya adalah garis lurus yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan regresi kuadrat atau parabola merupakan grafik berbentuk parabola yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan untuk regresi kubik merupakan grafik dengan bentuk yang lebih kompleks dari garis lurus atau parabola. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana ketiga jenis regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi nilai dependen berdasarkan nilai independen. Dan gambar yang paling bawah ini menunjukkan contoh penerapan ketiga jenis regresi pada data yang sama. Next. Regresi polinomial. Beberapa data yang berbentuk kurva dapat dimodelkan dengan regresi linear. Contoh, Y sama dengan theta 0 plus theta 1x plus theta 2x pangkat 2 plus theta 3x pangkat 3. Model regresi polinomial dapat ditransformasikan menjadi model regresi linear. X1 sama dengan X, X2 sama dengan X pangkat 2, X3 sama dengan X pangkat 3. Dan Y sama dengan theta 0 plus theta 1 X1 plus theta 2 X2 plus theta 3 X3. Dan dapat diselesaikan dengan least squares. Regresi linear variabel jamak. Regresi non-linear memodelkan hubungan tidak linear antara variabel tak bebas dengan himpunan variabel bebas. Y berupa fungsi non-linear dan parameter theta dan fitur X. Y sama dengan theta 0 plus theta 2 pangkat 2X. Y sama dengan theta 0 plus theta 1 theta 2 pangkat X. Y sama dengan log buka kurung theta 0 plus theta 1X plus theta 2X pangkat 2 plus theta 3X pangkat 3. Dan Y sama dengan theta 0 per 1 plus theta 1 pangkat X min theta 2. Untuk regresi linear atau non regresi linear atau non-linear. Cara untuk mengetahui apakah permasalahan cocok diselesaikan dengan regresi linear atau non-linear. Yang pertama, pengamatan visual atas data atau visualisasi. Yang kedua, pengamatan akurasi hasil pemodelan. Dan cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengindikasikan non-linear. Yang pertama, regresi polinomial. Yang kedua, regresi non-linear. Dan yang terakhir, transformasi data non-linear menjadi linear. Metrik evaluasi. Di sini ada tabel tentang error. Metrik evaluasi yang paling umum digunakan adalah error yang terdiri dari berbagai formula, antara lain mean absolute error sebagai pada gambar 23 tersebut. Di situ ada rumus MAE, yang mana rumusnya adalah 1 per N sigma YI dikurangi YHI, di mana YI adalah nilai aktualnya dan YHI adalah nilai prediksinya. Dan N adalah jumlah seluruh data tes errornya. Next. Next, Mas. Nah, ini adalah gambar error mode. Error didefinisikan sebagai ukuran sejauh mana data aktual terhadap garis regresi yang sudah dicocokkan sebagaimana diilustrasikan pada gambar 24. Garis regresi tersebut memuat nilai prediksi, sedangkan titik-titik biru adalah nilai
nilai aktualnya. Eh, Secara visual error adalah jarak vertikal antara titik data nilai aktual dengan garis regresi. Semakin jauh jarak titik dari garis regresinya, berarti errornya itu semakin besar. Next. Next. Eh, Ini adalah model dari error mode. Error mode ada berbagai macam jenis, MSE, MAE, RMSE,